guys, bersama Bang Boy. Ini Ferdinand Hutahian akhirnya dia sibuk nyerang wus-wus-wus yang belum terbukti korupsi. Bahkan KPK mengatakan tidak ada indikasi awalnya. Ini 8 bulan ini mereka mengecek korupsinya ada atau enggak. Tapi langsung disembur dong dengan isu Hambalang, isu Bank Senturi. Nyahok lo situ lo, Ferdinand. Kita bahas langsung dia resmi. Kalau KPK sudah bicara dengan tegas bahwa ada terjadi markup, ya kita berharap bahwa KPK bisa membuka kotak Pandora ya terkait dengan kasus ini. Dan kalau kita bicara mengenai markup, ya pasti ya itu terkait dengan pertama anggaran, ya anggaran yang seharusnya berapa dinaikkan jadi berapa, yang real menjadi dinaikkan. Atau yang kedua pembangunan, misalnya kereta, lahan, ya, kemudian rel keretanya, sistemnya, ya, dan lain sebagainya. Ya itu pasti hanya di dua itu. Nah kalau kita bicara bahwa KPK masuknya di dua itu, maka tentu KPK menggunakan sistem investigasinya makan bubur panas. Nah, ya, jadi kita, maksudnya apa tuh? Dari pinggir dulu. Artinya dari pinggir dulu, baru ke atas, gitu ya. Nah kalau bicara bahwa KPK sudah melakukan ini dari awal tahun ya, artinya sudah 10 bulan. Ya kalau kita bicara pengalaman saya kan selain penyidik juga dulu penyelidik ya. Bicara mengenai penyelidikan 10 bulan, itu tentu sudah banyak yang didapatkan oleh KPK. Nah, itu yang pertama. Tapi karena publik ini ragu loh Bang, kalau ini nggak bakal. Ragu itu, nah ini menarik ya, ketika ada yang menarik dalam undang-undang KPK, penyelidik ya begitu menemukan bukti permulaan terkait adanya tindak pidana, maka dalam waktu 7 hari ya mereka harus melaporkan kepada pimpinan KPK untuk segera diadakan gelar perkara. Nah dalam gelar perkara ini ya nantinya akan naik ke proses penyidikan. Artinya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai sekarang ternyata penyelidik belum menemukan bukti permulaan. Nah kita harapkan ya kan ini kan sudah ramai ya tentu KPK bisa gerak cepat nih. Ya biasanya kalau KPK penyelidiknya itu ada tekanan dari luar, ya biasanya makin ngegas gitu ya. Itu harapan kita. Tapi setidaknya gini, KPK sudah serius ya. Jadi jangan lagi diojok-ojok ya. Tadi bisa dikatakan Bang, intinya tidak berarti Anda yakin ya kalau KPK itu akan bisa memberantas ini? Oh saya yakin. Oke, saya ke Bang Bestari kalau gitu. Dilakukan. Bang, investasi ternyata 10 bulan ternyata. Berarti dari awal tahun 2025. Dan by the way ya guys ya, di tahun 2022 BPK juga ngecek semuanya. BPK sudah mengecek dan tidak ada indikasi korupsi. Jokowi project yang dipantau Jokowi langsung dituduhkan korupsi, udah pasti tidak ya. Kalau project yang enggak di bawah kendali dia langsung mungkin masuk akal, tapi yang mata dia langsung, lihat itu Pak Basuki itu, lihat Pak Basuki, karena dia langsung bersentuhan dengan Pak Basuki, nggak ada project tol, bendungan, bandara yang mangkrak sedikit pun, karena langsung terintegrasi dengan Pak Jokowi langsung Pak Basukinya, sama kayak ini Pak Luhut langsung ke Pak Jokowi. Jokowi diremehkan. Mau tahu nggak singgungan sentilan mengenai Hambalang ke mukanya Ferdinand? Ini dia. Kalau kita bicara korupsi, maka harus, tadi udah disampaikan loh, berdasarkan bukti yang cukup, permulaan yang cukup. Saya agak terkesima juga mendengar Bung Yudi ini 10 bulan ini belum ada bukti permulaan yang cukup. Artinya mari kita berpositif thinking
bahwa nggak ada masalah di sini. Yoi. Berjalan sesuai rule of the game, sesuai dengan perundang-undangan, dengan aturan-aturan yang mengikat di bawahnya. Yes. Sebagai tanggung jawab moral seorang pemimpin menjaga itu, menghadirkan kepada masyarakat pelayanan terbaik. Itu satu. Kedua, pada kesempatan ini juga baik sebetulnya menjadi semacam motivasi juga ini bagi KPK. Perhatian terhadap WUS ini harusnya menjadi motivasi kepada KPK untuk juga secara simultan menjawab juga kegelisahan masyarakat itu di dunia sosial media yang menyatakan kami belum puas terhadap penyelesaian Bank Senturi itu. Kami belum puas terhadap itu, bagaimana dijual Indosat itu kemana uang itu. Kami belum puas itu terhadap bagaimana itu gas tangguh itu dijual ke Jepang itu dengan harga yang sangat murah. Ketika kita bicara tentang WUS belinya mahal, yuk marah-marah. Gitu kan? Padahal ini baik untuk masyarakat. Mantap Pak Jokowi. Tetapi ketika ada gas dijual murah, Si botak. Akhir-akhir ini banyak orang Batak yang memalukan yang muncul ya. Rismond, Michael, siapa lagi orang kecil-kecil itu yang sering sama si Rismond? Si Ferdinand. Oh Tuhan, banyak orang Batak memalukan, malu-maluin aja kalian semua. Disinggung Senturi, ketawa-ketawa kau, bodoh. Malu kau woy. Bukan ketawa. nggak ada yang bunyi. Bung Ferdinand aja nggak bunyi. Yes. Oke. Termasuk fraksi-fraksinya juga nggak bunyi. Agak heran juga saya. Belum lagi kita bicara tentang hambalang Wih. dan yang lain sebagainya. Yang saya yakin Bung Yudi ini tahu banyak. Tunjuk ke sana, Bang. Bung Yudi ini Oke. tahu banyak. Tapi sebelum saya ke Ya, Bang Yudi. nanti kita sambil makan sate kita bicara lagi yang mana lagi ya. Oke? Oke. Tapi saya ke Bang Ferdinand dulu. Iya. Bang, indikasi Aduh Tuhan. Ferdinand. Ya mbok ngaca dulu gitu loh sebelum mengkritik. Karena kritikanmu nggak ada menuju ke hambalang, nggak ada sedikit pun. Itu proyek mangkrak loh. Ya oke. Apa pendapatmu? Silakan. korupsinya seperti apa nih Bang? Kan udah lama waktu itu katanya di tahun 2015 Bu Mega juga udah wanti-wanti soal proyek ini. Ya, jadi memang itulah yang saya mau luruskan teman-teman kita ini supaya tidak melulu membenarkan apa yang tidak benar. Pokoknya tidak merasa apa yang dibuat Jokowi itu adalah semua maha benar adanya. Nah, disinilah yang mau kita kritik dan kita ingin dituntaskan dalam proses penyelidikan hukum Apa adalah itu? prosesnya. Karena bagi kita janggal sebuah proyek B2B, business to business. Tentu kan motivasi bisnis itu adalah keuntungan. Kemudian dibicarakan seolah-olah ini tidak mencari untung. Berarti ini Anda tidak pelayanan. berpihak kepada wong cilik. Ketika itu harusnya PDI Perjuangan menyatakan Nah, jangan itu. berbisnis dong dengan masyarakat. Saya mau jelaskan Begitu dong. supaya Iya. Anda itu tidak ditertawakan rakyat Jadi terus di jangan luar. kemudian klaim sebagai Iya. partai wong Wong cilik. cilik. Tapi Selesaikan ketika dulu, wong saya cilik selesaikan. mendapatkan manfaat, lari malam. Kalau Pak Barus mau mengambil forum ini 1 jam, kita boleh persilakan juga. Tapi ya sedikit beretika lah. Kita lagi bicara, jangan dipotong-potong. Justru Anda tadi kita saya ini bicara saling juga menjaga saya tidak etika, potong. Bu. Ya. Ketika Saya mau Anda menyampaikan menyatakan begini. bahwa presiden ini buruk, apakah Anda baik? Kan begitu pertanyaannya. Oke, Begitu silakan. loh. Oke, Kalau- baik. kalau Silakan Anda- Bang Ferdinand. lanjut. Lanjutkan. Nangis. Kita kasih kesempatan dulu Bang Ferdinand. Oke, Ya silakan itu, Bang. jadi kita Iyalah. biasakan diskusi. Kalau nggak nangis nanti dia, ngadu dia nanti ke Cikeas. Ini kan pemain titipan dari SBY ke Megawati nih. Ini supaya tidak ditertawakan masyarakat Iya, kita diskusi etika. ini harus makanya, mencerdaskan. Jadi begini, ini Yes. mencerdaskan. Bukan menyalahkan-nyalahkan Ini orang, justru padahal mencerdaskan. Anda bersetuju terhadap paket Oke, itu. baik. Silakan Bang Ferdinand Ini untuk mencerdaskan mencerdaskan masyarakat. Itu yang kita Ya. minta supaya segala sesuatu yang dilakukan Jokowi itu tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, inilah yang kita bicarakan adalah prosesnya. Prosesnya yang kita curigai ini terdapat banyak kejanggalan. Terlebih dari awal PD Perjuangan sudah mengingatkan ini. Apakah memang sudah waktunya? Apakah memang sudah kebutuhan? Hah? Gimana? PDIP nggak setuju. PDIP kontra. Wow. Dengarkan ini. Pendapat Anda seperti apa Bang Andi? Iya, saya melihat waktu pertarungan itu memang
tarik menariknya cukup kuat. Tapi biar bagaimanapun untuk demi bangsa dan negara, ya itu kan akhirnya jadi satu keputusan untuk di DPR itu, ya kan pelaksanaannya itu. Jadi kalau kita melihat ya, katanya Bung Ferdinand 2015 Ibu Mega mengatakan bahayanya adanya WUS itu gitu kan. Padahal kan yang getol-getol kan partainya beliau juga, ya kan. Jadi pada dasarnya apa yang dilakukan ini adalah keberanian yang dibutuhkan. Bukan bicara konsep banyak yang bisa bikin konsep. Tapi Jokowi ketika berani keberanian salah, untuk berani malu. mengeksekusi itu yang paling penting gitu loh. Keberanian atau ambisi, Bang? Tidak ada ambisi juga. Kalau kita bicara ambisi seperti apa ambisinya? Ini adalah keberanian untuk masyarakat Indonesia Keberanian sampai yang ke depan. keliru. Seperti itu gitu loh. Kalau kita bicara banyak sekali presiden-presiden kita yang konseptual. Ada yang berani untuk eksekusi? Pak Jokowi yang melakukan itu. Tapi Sebut aja SBY itu lah, banyak kali angan-angannya. Tapi kalau eksekusi gak berani. pada masa hari itu sudah banyak masukan-masukan dari pengamat kebijakan publik yang mengatakan bahwa banyak catatan dan ini Indonesia tidak akan mampu untuk Jadi proyek ini, gini, Bang. kalau kita ingin bicara transformasi teknologi, ya kita harus berpikiran juga ke depan, quantum leap, ya kan? Kalau kita hanya berpikiran di jalan di tempat, ya artinya kita begini-gini aja, tidak ada sesuatu yang membuat kita suatu kebanggaan buat kita juga, ya kan? Coba kita lihat aja di Asia Tenggara, negara yang sangat maju, Singapura misalnya, dia hanya punya MRT. Ketika Kebanggaan konsep semu Singapura, itu. Kuala Lumpur itu dibicarakan bolak-balik, Yes. bolak-balik. Tidak ada juga yang melaksanakan untuk eksekusinya. Karena mereka tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Karena mereka waras. Ya kan? Masalahnya ya yang gak waras itu adalah Ferdinand gitu. Nggak, gini, Karena Bang. nggak mencoba naik bus. Bang Ari, tapi kan kalau Bilang busnya jelek, tapi gak pernah mencoba naik bus. Itu masalah buat saya itu. Oke, oke, Bang Ari, tapi kan kata statementnya Presiden Jokowi adalah pro rakyat begitu ya. Tapi kan Ya. banyak wilayah-wilayah yang justru Jadi, lebih membutuhkan apanya transportasi pro umum Begini gitu loh, kita misalnya. bicara gini ya. Kenapa semua- harus Jakarta Bandung? Gini, Jakarta Bandung ditentukan itu pasti mempunyai 65 pemikiran-pemikiran jangka triliun. panjang, ya. Bukan hanya pemikiran bahwa itu hanya Jakarta Bandung tok, bukan. Konektivitas untuk daerah selatan, daerah yang miskin loh. Itu perlu diperhatikan juga. Yes. Katakanlah ya, misalnya begini, Jakarta Bandung, Bandung Tasik, Tasik misalnya ke mana? Ke Purwokerto nyambung, terus ke selatan, Jogja, Solo dan sebagainya. Konektivitas daerah selatan itu akhirnya berjalan. Ekonomi daerah selatan itu yang dibilang itu agak tertinggal, itu akan bertumbuh di situ. Jadi kita tidak melihat bahwasanya hanya kota Bandung, tidak untuk itu. Karena perencanaannya ini memang perencanaan untuk Java Connectivity. Oke, pertumbuhannya sampai tahun berapa kira-kira kalau dari Abang pengamatannya? Ya kalau kasih lihat, yang saya berharap bahwasanya ini diaudit dulu. Oke, baik. Diaudit dulu. Jadi masih berharap. Kita tanya Bang Ferdinand, Bang masa nggak pernah naik bus? Saya memang lebih menikmati menggunakan jalan tol daripada Jokowi juga itu, Bang. Jokowi juga itu, Bang. Mananya? Kaum bego ini semua dihujat program Jokowi. Tiba-tiba menikmatinya. Kacau ini orang. Jokowi diadili. Perusak bangsa. Naik tol juga nyekal. Minimal sama kayak orang-orang ini ya, orang menganggap bahwa sesuatu hal tuh haram dan haram. Ya kalau haram bagimu, ya jangan sentuh sedikit pun. Tapi mereka enggak haram, tapi dinikmatin. Tuhan. menggunakan bus karena Orang saya kaya, masih beda. harus menggunakan feeder lanjutan ke Kota Bandung. Jadi saya tidak memilih bus tetapi memilih jalan tol sebagai sarana. Tapi saya mau mengomentari apa yang disampaikan Bung Andi ini kan sepertinya terlalu hiperbolik dalam kalimat menjelaskan. Karena kalau ini soal keberanian, kita memang tahu Pak Jokowi ini orang berani ya, berani salah, berani tidak jujur dan berani apa sajalah ya. Kalau kita berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat, seharusnya Pak Jokowi itu mengutamakan membangun jembatan biar anak sudah. sekolah itu Sudah banyak. pergi sekolah tidak Jembatan-jembatan sudah menyeberangi sungai dilaksanakan. basah-basah. Oke. Ya, supaya desa-desa Jembatan di yang di daerah Ambon itu semuanya yang dibangun Pak aktivitas SBY mereka membawa diselesaikan hasil kok, kebunnya Pak ke pasar Mampus. lancar. Mampus.
jembatan yang di Ambon, ada juga jembatan tahu di mana? Di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir. Ya, itu mangkrak zaman SBY. Zaman Jokowi itu berpuluh-puluh tahun loh, guys. Ya, itu paling real tuh yang di Sumatera Utara itu, yang di Pulau Samosir. Itu fakta sesungguhnya. Begitu mangkraknya, yaitu pembangunan zaman sebelum Jokowi. Sampai itu SBY nggak bisa ngurus loh. SBY Megawati nggak bisa urus, udah berpuluh-puluh tahun. Jokowi muncul sama Luhut, kelar. Itu jembatan Taponggol mungkin ya, lupa Bang Boy. Seperti Taponggol. Ya itu bukti kinerja Jokowi itu bagus dan mantap. Ya kalau SBY yang dibanggakan ya Suramadu doang kan. Aduh itu orang entahlah. Karena kita tidak melihat Makanya dibangun WUS jalan ini di masuk dalam Papua, skala gitu. prioritas. Mereka ini kan bertahan bahwa ini seolah-olah menjadi kebutuhan bangsa. Belum, ini bukan kebutuhan tetapi keinginan dan ambisi. Inilah yang kita Harus permasalahkan. ambisi dong, Dan Presiden sementara ada itu, ambisi. sekarang kan ini menjadi problem bangsa. Kebijakan keberanian Jokowi yang keliru itu telah mengakibatkan problem bangsa. Problemnya apa? Kita terus ribut sekarang membayar utang ini. Karena utangnya sangat besar. Jangan dikira karena kemarin disebut sudah restrukturisasi 60 tahun. 60 tahun itu baru pokoknya, belum bunganya. Karena bunganya pun hampir sama dengan pokoknya. 2% setahun artinya bunganya saja 2 triliunan setahun. Oke, Bang, tapi ini negara-negara dengan Kenapa bisa 2%? Oke. Digabungkan dengan Jepang yang Sebentar. dikatakan itu. Sebentar. Oke, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara dengan kereta cepat seperti Jepang, Spanyol dan lain-lain sebagainya, tapi mereka ini juga punya keuntungan sosialnya atau No, seperti apa? kalau kita melihat Jepang, saya mempelajari Shinkansen Jepang. Jepang Mempelajari. itu rutenya panjang menghubungkan kota-kota, tidak ada jarak pendek. Sehingga sekali rute perjalanan ini dia bisa berhenti di beberapa titik yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di perhentian-perhentian. Nah kalau Jakarta-Bandung ini mau berhenti berapa kali kereta cepat? Mau berhenti 3 kali, 4 kali? Yuk ngapain kereta cepat? Kenapa nggak jogging aja lari-lari? Mah, ini pengakuan si botak tolol ini. Berarti kau mengakuin bahwasanya penting kereta cepat ini. Penting kan? Berarti kan ini mulutmu membuktikan penting. Berarti dukung aja dari Jakarta ke Surabaya. Karena itu nanti tujuan akhirnya. Jakarta Surabaya. Kenapa harus lewat Bandung dulu? Ya, karena saat ini perkenalan mengenai teknologi kereta cepat belum ada, masih nol. Kalau dipaksakan, Cina semua dari Jakarta ke Surabaya makin membengkak biayanya. Tapi sekarang kan beda. Ya. Jakarta Bandung itu adalah awalan untuk masuknya yaitu era baru perkeretaapian di Indonesia. Kita sudah belajar banyak mengenai pembangunan kereta cepat, ya, alat-alatnya bisa di Indonesia kita buat. Yang di Jakarta Bandung kan mereka semua, tapi mereka mengasih tahu teknologinya, mengajarin pembuatannya dan sebagainya. Nanti akan lebih murah antara Jakarta sama Surabaya karena yang pertama ya orang-orang keilmuannya bukan lagi banyak dari Cina, itu udah pasti. Yang kedua, alat-alatnya ada di Indonesia tersedia. Ini orang tolol yang pengen ngotot inilah. Kenapa? Dia ngotot membebani utang. Ini yang nggak dibahas oleh banyak orang. 60-40 Indonesia, 40 orang Cina. Ya. Lalu kalau pembayaran B2B tapi rakyat dapat manfaatnya, wow, ini tepuk tangan harusnya buat Jokowi. Ya, kecuali G2G baru kau singgung. Rakyat disengsarakan, disilakan. Mungkin kalau opinimu seperti itu benar, masuk akal. Tapi ini B2B masih kau permasalahkan. Aduh. Sia-sia kepala botak. Kok kira banyak mikir karena cerdas. Kok kira botak karena tolol. Perinan. Paham nggak? Justru kalau B2B bangga kau. Udahlah pembayarannya 60-40. Kalaupun masih bayar utang 60-40. Tapi rakyat dapat fasilitas WUS 30 menit. Hari ini temen Bang Boy pengen ke Bandung. Dia bingung. Naik Grab berapaannya? Mau temani aku nggak? Wah, aku nggak bisa bro hari ini bro. Kalau naik Grab berapaannya? Wah, belum pernah. Cuma mungkin bisa gede itu.
Cuma mau beli mobil ke Bandung. Akhirnya aku bilang, naik bus saja. Kaget dia. Berapa menit? 30 menit. Gila, beneran tuh. Ku kasih tau lah. Berhenti di mana, lanjut kemana. Dan dia sepertinya langsung memilih bus. Bang Boy belum dapat update terbaru dari beliau. Ya, lihat manfaatnya. Jadi Bang Boy paham ya. Ferdinand ini emang gini orangnya. Cuma kalau dia ngeyel, ngotot kan lucu ya. Jadi kalau rutenya panjang seperti Shinkansen, ya itu akhirnya menghubungkan kota Tokyo kemana dan 4 kota pada umumnya, itu pertumbuhan ekonomi di daerah yang perhentiannya menjadi tumbuh. Dan kita juga harus melihat kebiasaan masyarakat Jepang itu dalam menggunakan pola transportasi. Mereka itu lebih cinta menggunakan transportasi umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Nah kita Tapi masyarakat kan negara lain juga punya utang Bang untuk punya transportasi publik. mereka punya hutang, tetapi keuntungan yang mereka Shinkansen dapat aja dari tuh rugi. pertumbuhan Shinkansen itu juga dengan Gimana Bang Andi coba sebentar. Shinkansen aja rugi, saya tetapi salah, itu juga keuntungan rugi. yang mereka dapat dari sistem ini jauh lebih besar sama dengan ini udah MRT. mulai mengada-ngada MRT itu ini. rugi. Oke, MRT sebentar, itu rugi, tahan dulu. tetapi Oke. Jakarta itu diuntungkan dari biaya yang dihemat dari kemacetan lalu Baik, lintas, Bang Ferdinand. BBM Apa yang dan lain-lain. disampaikan? Baik, Bang Jadi Ferdinand mereka tahan itu dulu sebentar emosinya. berbicara Kita seolah-olah dengarkan jawaban ini dari heroik, tidak Bang sama Andi. Coba Bang sekali. Andi tadi gimana? Heroik ini Silakan. kegagalan konsep berpikir dari seorang pemimpin. Baik, silakan. Bang Andi Kalau tadi kita mau lihat, mengatakan yang saya sudah katakan dari awal tadi, setiap yang namanya kereta cepat itu pasti akan rugi. Dia itu akan dirasakan namanya social return of investment ketika Tapi mereka itu nggak diduga korup melewati masalahnya. Ini diduga ada kota-kota korupsi. dengan jarak yang panjang. Kenapa sampai Bandung? Kita lihat begini, ini namanya kita bilang linear curve, ya. Kita belajar dari yang namanya kesalahan-kesalahan itu. Kenapa? Kalau Jakarta ke Bandung itu memang menurut saya, ya, daerah-daerah negara-negara belum sampai ke seperti itu, kecuali ya untuk ke Cina jarak jauhnya. Kenapa? Dia tembus gunung. Tiang-tiang yang besar-besar itu kan mahal sekali. Main Dan drama. juga masalahnya adalah tanahnya seperti apa. Itu yang membuat Yang bodohnya kau, Ferdinand, ini harus dibahas. Yang bodoh kalinya otakmu itu. Woi, utahean, Ferdinand, yang bodohnya kau, ini juga kau bahas. Hambalang kau puji-puji, proyek sukses kau maki-maki. Di mana sih otakmu ini? Itu kan drama aja yang kalian. membuat itu akhirnya bertambah namanya cost overrun itu. Selain COVID itu sendiri. Yang penting kalau nanti sampai Surabaya itu bisa melewati jalur dari kereta api yang dimiliki oleh PT KAI untuk itu. Oke, coba Bang Bestari tadi mau tambahin katanya udah Saya kira semangat begini, banget. Silakan. untuk diketahui oleh masyarakat dari apa yang kita diskusikan ini, saya melihat kok PDIP itu memang nggak senang kalau orang uang cilik itu dilayani. Justru ini bukan melayani uang Jadi- cilik. Kalau mau melayani uang cilik harusnya jembatan di Kalau desa-desa yang Bapak dibangun. mau Udah, ambil semua udah. ini, saya kasih Anda dong. jangan menebar Ya, dengar fitnah dulu terhadap dong. PDI Kan Anda Perjuangan. sekarang bagian saya. Ya, Anda jangan menebar Gelisah. fitnah kepada PDI Saya Perjuangan. heran PDIP ini gelisah sekali semenjak kenikmatan. Gelisah karena dia diduga korup Semenjak proyek ini. semenjak kenikmatan itu dicabut. Gelisah karena ini diduga korup proyek ini. Itu yang Akibat kita dicabut tuntut. kenikmatan, maka semua kebijakan menjadi salah. Itu memang biasalah. Ya, Tapi termasuk kalau Anda dari juga kan case Nasdem ini- dulu. Dari case ini kita bisa lihat bahwa ada kekhawatiran yang sangat besar dari kawan-kawan PDI Perjuangan ini. Kalau ini tersambung, berarti rakyat kecil dapat pelayanan. Ini pun menjadi berat bagi mereka. Kenapa? Nanti orang akan melihat, oh, ini yang mengawali adalah Pak Jokowi. Yes. Ya, Berarti bukan partai yang mengaku sebagai Wong partai cilik. mengayomi wong cilik. Ini Sudah namanya- pindahlah nanti partai wong ini cilik namanya mabuk kecubung wong bicaranya. cilik ini ke Pak Jokowi. Ini menjadi kekhawatiran. Oke. Jauh lebih PDI besar Perjuangan politisnya punya ini. konsep Oke. membangun bangsa ini Semenjak yang pro-rakyat. namanya, Baik. semenjak yang namanya Baik. Anda tidak akan bisa membuktikan Tapi kita- misi itu kenikmatan pro-rakyat. kekuasaan cabut, Abang- selesai itu baru. Baik, Abang- Jangan mabuk. Semenjak kenikmatan itu dicabut, selesai Jokowi bagi PDIP. Makanya program untuk rakyat kecil, ingat ya Ferdinand ya, 17.000 loh orang tiap hari.
17.000 orang dari Jakarta Bandung, sebaliknya juga, yang menikmati WUS setiap hari. Setahun 6 juta, gila nggak? Thank you Jokowi. Dengan pemilihan B2B itu pun cerdas bagi Bang Boy, cerdas banget. Kelak nanti pasti akan terpukau semuanya, ya, kelak akan terpukau. Ya, thank you support terus channel ini yang akan terus menangkal hoax, termasuk dari si botak ini. Nah, kira botak depan, botak belakang. Dia pikir dia pintar, ternyata bodoh. Ini orang-orangnya. Thank you. Support terus Bang Boy. Bye bye.